Oke, selamat malam. Ketemu lagi sama Dida, Prabu Dida Duo Jado. Ternyata teman saya, partner saya lagi tidak bisa hadir karena sakit perut. Lagi di toilet berarti ya? Lagi di toilet, Kang Andi. Toiletnya yang di mana? Cirebon? Jogja? Kayaknya mah di Bali ini mah ini toiletnya. Oke, kita akan ngupas tuntas tentang pengalaman Kang Andi. Ya. Dulu kan sempat dijuluki mutiara yang hilang di tahun 90-an. Oke. Tahun 90-an Kang Andi ini adalah seorang builder ya? Builder. Oke. Kita akan kupas tentang pengalaman Kang Andi di tahun 90-an karena pernah menjadi salah satu moderator atau Customizer. ya, menjadi narasumbernya ya di salah satu TV swasta. Oh enggak? Bukan narasumber. Memang Sebagai buildernya Iya. yang langsung ngupas langsung. Langsung. Oke. Kita akan angkat buat YouTuber. Apa sih yang pernah di builder sama Kang Andi ini, motor apa aja ya? Karena motor ini banyak jenisnya. Ada Jepangan atau Eropaan atau Amerikaan. Oke, pengalaman apa nih yang pertama pernah di builder sama Kang Andi? Pertama saya merubah motor itu tahun 90. 90. Oke. Tahun 89. 89 itu saya beli motor Bintor Mercy. Bintor Mercy kan bentuknya nggak bagus ya. Betul, asli. Kalau originalannya Originalnya gitu. begitu-begitu aja. Cuma saya dengar suaranya tuh karena dia 250 cc, Betul. 200 ya. Stereo lah ya. Agak-agak Kayak motor Inggris lah. Itu motor saya rubah. Oh gitu. Saya rubah terus dijadiin chopper, semi chopper gitu. Semi chopper. Oke. Ngambil idenya dari buku Easy Rider. Oke, Easy Rider ya. Dapat buku itu waktu itu dari Cikapundung juga tuh. Oh ya? Dari Cikapundung. Buka. Wah, ada yang modelnya bagus. Dia rada low rider terus. Low Rider, betul. Stangnya tinggi, dirubah tuh. Tangkinya waktu itu nyari tangki motor BSA Malaria. Oh ya, yang dua tak ya? Agak gepeng gitu. Agak gepeng. Dulu tahun segitu nggak ada yang bisa bikin tangki. Betul, setuju. Nggak ada yang bisa bikin tangki. Itu tangki dirobah-robah, kan nggak bisa diketok kayak zaman sekarang ya. Betul. Jadi dibentuknya pakai dempul. Oh ya? Didempul tebal sampai tangki itu berat. Terus Oke. akhirnya itu motor jadi saya cat sendiri. Dulu ngecatnya juga belum pakai kompresor. Tahu pakai apa? Pakai kompa. Pakai kompa buat kompa ban itu. Pompa saya sini, Oke. yang satu nyemprot. Jadi benar-benar masih manual. Manual kan? Ampun itu sih. Habis berapa ya waktu itu? Dulu beli motornya 750. Terus ngerubah dijual 1,5 juta. Totalnya 750 berarti hasil ngerubah. Itu selama pembuatan merubah customize itu berapa bulan prosesnya? Kalau nggak, lupa mungkin ada sekitar 4-5 bulan lah. 4-5 bulan. 4-5 Itu yang bulan. pertama mulai merubah konsep. Iya, betul. Waktu itu saya masuk grup klub motor namanya MMC, sekarang Outsider. Oh, Outsider ya. Dulu pertama kali tahun 90 tuh di situ. Masih zaman nongkrong di BKR di hotelnya. Iya, Gin-Gin ya? betul. Hotelnya Gin-Gin. Berarti masih teman dong sama saya karena kita punya teman yang almarhum tuh. Oh iya, betul. Betul. Ternyata bahwa itu motor pertama ya Motor yang pertama. benar dirubah sama Kang Andi ini, terus akhirnya dari situ ada beberapa Jual lagi. 1,5 itu saya beli motor BSA. Beli motor BSA Oh, mulai main ke British. tahun 56. Ini kok pertama kali saya ngeliat motor BSA itu orisinil. Cuma buset jeleknya. Betul. Karena yang waktu saya lihat yang di jalan-jalan motor Inggris itu semua pada stangnya pada tinggi. Betul, udah pada Ini dirubah. orisinilnya yang sebenarnya kayak gimana sih? Dulu saya pikir yang namanya BSA itu stangnya udah begini. Chopper, ya. Ternyata aslinya, waduh, jelek banget. Tua lagi, kelihatan tuanya Betul. gitu. Cat orisinil, semua orisinil. Beli 1,5, dicat ulang, terus di chrome ulang. Dijual 2,5 waktu itu. Dulu tuh. Heeh. Abis nge-boulder, abis berapa tuh? Nge-boulder dulu. Paling itu nge-chrome sama ngecat paling habis 500 lah. Masih ada Jadi masih marginnya ada ya? untung 1 juta ya kalau Iya, lumayan lah ya zaman itu pada tahun 9
90-an atau 80-an? 91 kok nggak salah. Oh iya. 91. Terus beli motor Matchless. Oh sempat ganti ke Dapat Michelin? 2,5 tuh. Heeh. Beli motor Matchless seharga 1,5, beli Sespan 500, sisa 1 juta beli motor Jawa. Jawa Siset. Jawa Ya, Siset. Jawa Siset kan? Pas 2,5 juta. Dicat lagi yang Matchless, dicat warna gurun. Ngecat sendiri, ngedempul sendiri. Yang si motor Jawa dicat warna hijau tentara. Heeh. Dari pakai-pakai si Matchless kejual 3,5 juta. Setuju. Oh ada batian juga dong kalau gitu. Oh berawal dari situ ya? Berawalnya dari situ. 3,5 juta si motor Jawa nggak saya jual karena pakaian sehari-hari. Oh jadi si Jawa disimpan aja. Di Jawa disimpan 3,5 juta waktu itu dapat Ariel tahun 56. 56 ya, 3,5 ya? Ariel 56 sekitar 2,5 juta, kondisi mulus. Aduh, zaman itu masih murah ya motor-motor Mulus itu. banget. Saya seneng banget sama motor Ariel itu tuh. Cuma karena pengen motor Norton waktu itu, jual motornya tuh, dapat Norton pertama yang 350 cc Oke. dulu. 350 cc dibenerin, direnovasi ulang, dibagusin, dijual lagi, dapat Norton 500. Norton Commander berarti ya? Norton bukan, Norton 500. 500. 500. Waktu itu saya dapat dari si Kang Yoga. Oh yoga. Oke, tahu. Dari dia nunjukin di daerah Cicadas itulah. Betul. Motor itu diperbaikin, dijual, dapat Triumph Speed Twin. Dapat Triumph Speed Twin. Enggak, Triumph Speed Twin 500 cc. 500. 500 cc. Speed Twin diperbaiki, dapat lagi Triumph Tiger 100. 950 ya? Enggak, 500. 500. Iya, 500 ya. Tiger 100 kan Betul. posisinya lebih tinggi daripada Betul. Speed Twin. Betul. Dapat itu dijual, beli lagi, dapat Tiger 100 lagi. Nah dari situ habis jual Tiger 100 yang terakhir itu waktu itu saya jual 10 juta. Berarti lebih gede lagi. lah, 10 berarti. juta waktu itu orang pada wah gila si Andi bisa jual segitu. Betul, setuju. Karena dijual ori sini. Oh, Orion. Dibikin ori. Jadi modifnya nggak begitu terlalu banyak enggak. ya? Dari jual Tiger 100 dapat 10 juta, saya pergi ke Australia cari sponsor. Oh gitu? Dapat? Dikirim langsung dari Australia? Dikirim langsung dari Australia. Sebenarnya tadinya nggak mau cari si sponsor, carinya Triumph Bonneville Bonneville yang 950. tahun 65. 65 ya? 65. Cuma harganya tinggi banget, di sana bisa sampai kalau nggak salah 15 juta waktu itu. Oh gitu? Jadi sempat beralih juga dari situ, udah mulai dari Inggrisan akhirnya beralih ke Harley, Amerika. Harley. Oke. Karena nggak dapat di sana, pulang harus bawa hasil dong. Dapat waktu itu di koran, di iklan ada yang jual Harley Sportster 883. 883, oke. Dijual murah karena dia nggak dapat asuransi. Jatuh, bekas jatuh cuma lampu spion pecah, cuma terus gitu aja. lampu sen pecah. Karena yang makainya anaknya, jadi asuransinya nggak dapat. Dijual waktu itu nggak salah sekitar 8 jutaan. Oh ya? Pada zaman itu? Pada zaman itu 8 jutaan, kirim ke Indonesia. Udah gitu mulai dari situ mulai main Harley terus, dapat dari situ jual, dapat Harley WLC. Oh, dapat WLC. Waktu itu cuma berapa ya? 10 apa kalau nggak salah? Wih, ya. 10 juta. Gila, ya. Sekarang sudah ratusan juta. Sudah ratusan juta loh kan? Iya. Gila. Platnya itu udah susah. Terus jika bakalnya Kang Andi dari semenjak itu kan dia ngebangun sampai ke akhirnya dari motor Jepang sampai ke Inggrisan sampai ke motor Amerika. Terus kenapa bisa ada siapakah yang menjadi channel bisa muncul di salah satu stasiun TV swasta? Itu dari siapa ke awalnya? Sebenarnya awalnya dari sini. Kakak sepupu saya itu dia ownernya PT Liasannya, Lea Jeans. Dia lihat saya waktu di Bandung, saya suka ngotak-atik motor. Nah, dia ini
pengen bikin motor untuk ininya iklannya. Oh, jadi jadikan icon iklan itu, Icon si produk iklannya. itu. Nah, saya dikirim ke Jakarta kerja di Antasari waktu itu. Yang punyanya bosnya waktu itu direktur Garuda. Oke. Nama bengkelnya Eagle Nest. Oh, Eagle Nest. Itu bengkel custom pertama tuh di Indonesia. Iya. Eagle Nest 3 bulan doang udah gitu suruh keluar dari Eagle Nest dikirim ke Amerika. Oh, kali ke Amerika? Iya, dikirim ke Oke. Amerika tahun 97 bulan Februari. Pas saya masuk ke sana itu pokoknya pas Valentine Day aja. Wih, ternyata masih ingat tentang Valentine Day ya. Dari sana saya magang di bengkel motor custom Berapa tahun Kang? sampai bulan Desember. Magang di situ di bengkelnya Martis Custom namanya. Orangnya sekarang udah meninggal. Salah Ya. satu pelopor. Bengkelnya nggak terlalu besar, cuma dia emang customizer. Oh, customizer. Ya, pulang dari Amerika di Jakarta langsung kerja di Lea, langsung bikin motor untuk displaynya toko Lea. Toko Lea. Iya, Oke. betul. Sempet dulu ya, Pak. Mau nanya Pak. Oh iya, siap. Oke. Ntar di segmen selanjutnya akan saya coba balikan. Tapi ada beberapa penonton yang mau nanya ya. Oke. Boleh, silakan. Siapa nih yang mau nanya nih? Siapa? Oke, Teh mau nanya apa nih? Oke, saya Tentang mau Kang tanya Andi. ke Pak Andi ya. Boleh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang membuat Pak Andi kembali bersemangat setelah selama ini Pak Andi hilang ya? Apalagi saya suka lihat Pak Andi katanya tadi kan berbicara tentang motor ya. Betul, betul. Ya. Apa ada kemauan Pak Andi lagi untuk memiliki motor? Itu yang saya tanyakan. Nah, karena ini kan konsepnya adalah tadi tematiknya tentang mutiara yang hilang di tahun Iya. 90-an. Kita akan, ini ada pertanyaan bagus sekali ini Kang Andi. Perlu dijawab sama Kang Anjilan. Ya, Kenapa katanya? Apakah siap memiliki lagi kendaraan? keinginan untuk kembali lagi ke motor ada. Betul. Ada setuju. banget. Keinginan saya tuh gini, saya punya skill ya, punya Kemampuan, betul. kemampuan bisa bikin ini, bisa ini. Terus selama ini saya tinggalin begitu aja. Kok banyak yang bilang lu tuh punya skill ini dibiarin gitu aja, kok bego banget sih lu. Betul, setuju. Orang lain untuk dapetin skill kayak lu harus belajar ini Betul. itu. Saya pikir emang bener ya. Pertama saya dengerin, biarin aja lah. Udah males main motor itu. Soalnya lingkungannya saya tahu sendiri main Betul. motor tuh seperti apa kalau nggak bisa jaga diri. Betul. Nah, antara naik ke atas atau ke bawah. Naik ke bawah. Hanya dua pilihan. Iya, dua kepilihan. Saya waktu itu pikirannya, enggak. Udahlah. Mau cari jalan yang benar. Mau cari jalan yang benar, iya. Tapi kan sekarang gini, pemikiran saya kan saya udah setengah abad lebih nih Betul, usia. setuju. Saya pikir saya bisa memilah-milah ya dalam kondisi seperti itu. Untuk misalnya untuk mabok-mabokan atau berantem udah nggak zaman. Udah bukan zamannya Kang Andi ya. Karena anak motor itu identik dengan seperti itu ya. Setuju. Mabok, berantem, Cewek. cewek. 3 pilihan. Saya pikir ini saya punya keahlian, saya punya kesempatan terakhir untuk menunjukkan keahlian saya. Betul, setuju. Jadi saya pikir pokoknya Kenapa aja lah, gitu. tidak ya? Bahwa Kang Andi akan balik lagi ke profesi yang dulu yang sempat Iya. didalami ya Iya, dalam betul. seorang builder. Iya. Iya, apalagi sekarang orang builder itu susah. Ya. Jarang orang-orang builder ya. Builder tuh banyak sebenarnya, cuma Betul. kalau ke builder itu lebih ke kreativitas, Betul, setuju. seni itu aja. Kalau saya karena saya anak seni, saya kalau ngebangun motor itu selalu pakai hati. Betul, setuju. Karena soul ya. pemainnya. Betul. Setuju kan? Jadi kadang-kadang kalau ngebangun motor itu kadang nggak ngelihat waktu, Iya. dia harus kepikiran terus walaupun itu motor orang ya. Betul. Dan harganya juga mungkin saya kadang nggak mikirin harganya terlalu murah atau Betul, setuju. terlalu murah atau terlalu Iya. mahal. Yang penting ini motor harus bagus. Betul, kepuasan konsumen Kepuasan ya. sendiri. Hasil karya dari Kang Andi Iya. ini bahwa bisa menjadi satu hasil yang sangat-sangat berbeda. Iya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada.
satu lagi. Oh, tanya lagi, bertanya lagi, silakan. Kalau tadi apa yang dikatakan builder? Builder. Apa builder? Builder. Oke. Builder. Oke, kalian dari Pak Andi Mor ya. Yang sekarang saya tanyakan nih untuk tahun sekarang. Apa Pak Andi tidak takut dengan anak-anak muda yang lebih pintar? Sekiranya skill Pak Andi untuk anak-anak zaman sekarang, sorry nih, ini zaman udah teknologinya udah maju ya. Yang tadi saya bilang kan zamannya Pak Andi itu belakang, apalagi dengan kursian ya. Apa tidak takut? Enggak, sama sekali. Persaingan sama anak-anak yang sekarang gitu. Dan satu hal lagi yang saya tanyakan sama Pak Andi, apa yang membuat Anda berubah? Kalau untuk berkompetisi dengan anak muda, saya masih sanggup deh. Oke, setuju. Tapi saya juga mau belajar dengan mereka. Betul. Karena Kemajuan zaman ini ya. saya ini sekarang hidup di dunia mereka. Betul, setuju. Betul kan? Betul. Saya nggak akan gengsi untuk bertanya kepada yang lebih muda, ini cara bikinnya gimana. Betul. Nggak akan merasa diri saya itu gue punya pengalaman lebih tinggi daripada lu. Enggak. Betul. Gue ini sekarang hidup di zamannya dia gitu. Betul. Gue bentar lagi juga udah kayak apa tuh gitu. Nggak masalah bagi saya sih. Terus apa tadi, satu pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi untuk Pak Andi. Apa yang membuat, karena saya dengar dari siapapun Pak Andi mau mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang. Mutiara yang hilang. Itu kata mutiara itu udah untuk kampung udah kayaknya benar-benar sudah terkenal di anak-anak motor ya. Untuk kandidat presenter ya, saya mau tanya sama Pak Andi. Boleh. Apa yang membuat beliau untuk berubah secepat itu? Kalau untuk saya secepat itu, ya. Dan untuk Pak Andi ini saya belum pernah lihat loh. Kalau Pak Andi ini selalu memakai atribut motor, jadi sedikit nggak percaya ya. Dan gini. Oke. Yang bikin berubah satu, gampang aja, simple. Support dari teman. Support ya. Kuncinya support ya. Support dari teman. Betul. Sama gaya hidup sehat gitu ya. Iya. Sudah berubah semua. Betul. Badannya bagus ya. Ini betul. Yang dibilang Kang Andi adalah balik lagi ke show. Bahwa kalau kita So apa sport? show. Iya, maksudnya Support dari teman. support dari teman. Iya, support dari teman sama soalnya kalau seorang Salah tadi builder. Pak Andi jawabnya. Apaan? Tadi kan aku menanyakan tidak takut sama saingan muda ya. Nah. Harusnya Pak Andi jawabnya apa? Apaan? Saya pernah muda seperti Anda. Tapi Oh, anak-anak tua seperti Mas, saya. Hebat. Ada yang ditanyakan lagi dari Ya, jadi apa support? Iya, ya? support. Support. Dukungan Bukan dari teman-teman. Support. Support dari Bukan teman-teman. sport Ya. Kirain itu sport karena olahraga. dia seorang Jadi jiwanya sehat. Ini, Betul. boleh bertanya lagi ya, boleh tanya jawab. Bukan sport dari paling utama itu adalah tangan Tuhan. setuju. Kalau Tuhan sudah mengatakan waktunya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi Pak Andi. Iya, Tapi betul. apa Amin. Jaya? Amin. Ya gitu. Jadi katanya kata ini monster. Apa? Tangan Tuhan katanya. Betul, setuju. Itu nggak Pak Andi, Betul. Pak Andi Wijaya? Betul ya? Betul. Oke, lanjut aja. Siap. Benar yang dibilang tadi bahwa tangan Tuhan adalah Nomor satu. kunci kita. Ya. Kenapa tadi saya bilang tadi Kang Andi menjawab gitu kan bahwa support itu penting. Karena solo untuk menjadi seorang builder mah udah ada di hati ya. Iya, betul. Motor perubahan mau bobar, mau chopper, mau apapun itu udah konsepnya tidak berubah seperti Iya, masih betul. zaman dulu ya kan. Iya. Ya seperti itu. Oke. Satu lagi Kang Beda. Apa? Ada yang tanyakan lagi Iya, dari audiens? Oke. pertanyaan Audiens sudah. bertanya lagi kan? Nanya mulu. Nanya dulu nih audien nih. Boleh, siap. Apa? Kesempatan di YouTube ya. Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan lagi Jadi nih? bukan karena kehebatannya Pak Andi, bukan karena kehebatannya si Bidang tadi bukan, karena cinta kasih Pak Andi dan percaya itu. Setuju. Ya. Jadi bisa disimpulkan dengan sama Om Dida. Jadi apapun Pak Andi punya rencana begini, tapi kalau Pak Andi tidak percaya bahwa Tuhan itu gerakannya lebih cepat, Setuju. sekejap, dan cinta kasih yang ada di hati Pak Andi semua clear. Amin. Itu aja. Nah, bisa disimpulkan sama Om Dida apa yang dikatakan sama Teh ya? Betul yang dibilang tadi pertanyaan dari audiens seorang Teh Yen gitu bahwa Kang Andi bahwa tetap tadi kan kata Kang Andi bilang semua ada dari tangan Tuhan. Tapi
yang akan dilakukan adalah yang kedua itu yang pertama, yang kedua adalah support. Support dari Tanpa support teman-teman mungkin ya oke Ya. lah, tangan Tuhan menunjukkan bahwa Kang Andi untuk menjadi seorang builder gitu kan. Tapi kan tetap kunci support ya. Support dari teman-teman. Karena itulah kemampuan seorang builder. Banyak builder-builder yang udah jadi terus Support itu kan yang sementara. Support. Cuma ini, kalau cuma dukungan itu Betul. sementara. betul. So, Niat. so, bisa terjemahkan lah sama so itu adalah hati dan rasa. Nah, Rasanya Kang Andi. oke, ya, Bisa. bisa diterjemahkan tentang wawancara ini. Oke Kang Andi, ada pesan-kesan buat anak muda sebagai seorang builder Satu dulu? lagi katanya non Ada. dari audiens. Audience. Ya. Oke, apa yang mau ditanyakan lagi teh? Sebelum kita closing nih, Oke, satu lagi. Kenapa Pak Andi nggak pernah berpanjang sih Andi? Oh nggak mau ah. Oh, gondrong makin ganteng ya. Panas. Panas katanya. Sampo habis. Enggak, kalau kayak gitu kan lu tadi bilang maco sekali ya. Laki-lakinya kelihatan ya. Iya. Untuk aku kurang panas. Oh, iya. itu jawab. A few moments later. Kita akan tutup acara ini tentang bincang-bincang bersama builder lama 90-an yang baru bangkit lagi. Apa ada pesan-kesan buat anak-anak builder baru yang sekarang di Indonesia banyak yang berjuang? Ya banyak banget yang builder yang baru. Nggak usah takut, jalanin aja terus. Walaupun hasilnya pertama yang pasti jelek mungkin dihina, dicaci maki orang. Ya jalanin aja terus. Yang penting belajar. Yang penting harus pakai hati. Ya, harus pakai hati. Karena untuk menciptakan suatu kreasi seni itu harus pakai hati. Betul, setuju banget. Itu aja pesan-pesan buat para builder-builder dunia. Oke, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Masih saya, Prabu Dida, Gozado, dan Kang Andi Wijaya ya, atau Kang Andi Mor nih? Dua-duanya sama. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Kita kupas tuntas lagi bareng saya, Prabu Dida Gozado. Bye. Bye-bye.